yang coba melaporkan Hotman Paris atas dasar kalau nggak salah pelecehan gitu ya. Fisik, verbal, non verbal juga kan. Pokoknya ada deh, udah gua lapor, dan si Rasman itu yang paling utama target saya tuh. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Mending lebih ganteng dari gua jauh lebih ganteng dari. Dia kompresi pers mulu kayak nenek-nenek. Justru kita nih mempertanyakan keilmuan Hotman Paris. Kok bisa gitu loh, bilang ini akan jadi tersangka. Nah sekarang kita adu pedang ya. Kita adu pedang. Aduh, pedang nggak tuh? Oke, kali ini kita bahas tentang Rasman ya. Apa sih laporan Hotman Paris ya? Gue penasaran banget nih, apa yang dilaporkan Hotman Paris ke Rasman Nasution guys ya. Sampai sekarang baru dilakukan hukum gitu ya. Nah, kita coba cari tahu ya. Apa sih laporannya? Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin komentar yang dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks ya. Kalian bebas berkomentar apapun. Di akhir video kita bakal bacakan kepada penonton. Oke, sudah kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Setelah gue coba cari tahu guys ya, ini sekitar kasus ini udah 2 tahun yang lalu lamanya ya, ternyata baru diproses sekarang gitu, baru dijadikan tersangka si Rasman sekarang. Ini laporannya udah 2 tahun yang lalu teman-teman, dan kita lihat inti permasalahannya itu apa. Di sini tertulis Hotman Paris laporkan Rasman Arif, begini pesan khusus untuk pengacara Iklim Kim itu. Oke, kita lihat ya. Yang saya lapor satu, si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua, kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Pokoknya ada deh, udah gua lapor, dan si Rasman itu yang paling utama target saya tuh. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Udahlah, Anda udah tahu sendiri lah. Omongan dia itu semua. Jadi omongan dia itu bukan omongan kliennya, dia yang mengatakan kata-kata itu. Udah dipolisikan, tenang aja. Mau tenang aja, tunggu sebentar lagi. Pokoknya si Rasman, mulai sekarang jaga mulutmu, itu aja. Mending lebih ganteng dari gua jauh lebih ganteng dari. Dia kompresi pers mulu kayak nenek-nenek. Dia konversi pers terus, bener kata Nikita Wirjani ya. Emang Hotman Paris sama Nikita ini sebel gitu ya kalau ngeliat Rasman ya. Ini Iklim Kim itu ini ya teman-teman, yang coba melaporkan Hotman Paris atas dasar kalau nggak salah pelecehan gitu ya, pelecehan atau kan dilecengin gitu kan. Di dalam mobil. Tahun 2022 Februari. Fisik, verbal, non verbal juga kan. Non-verbal. Iya, sempat. Ih, bentar, senyuman Abang Rasman tidak berubah ya. Ternyata 2 tahun yang lalu sama sekarang ya. Nggak bisa, nggak mau. Apa tanggapan ketika setelah menolak itu? Ya nggak bisa, dia bilang saya mau. Harus mau. Itu ada dugaan pemaksaan ya Bang? Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa? Kalau iming-iming nggak ada ya, cuman ya caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau. Mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas. Tapi Ada ancaman nggak sih yang dipikir saat itu? ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginannya beliau pasti kita dimaki. Dia termasuk aspri yang protektif atau Ya dia tanya di video itu. terus itu bang? Dia ada video tuh. Dia mengatakan pertengahan Februari ada pelecehan, tapi Maret kemarin tuh dia remas-remas saya, peluk-peluk saya, dan kadang-kadang bisa sampai 7 jam saya di Holy Wing sama dia. Pesta-pesta, dansa-dansa. Mana sih?
perlu segera psikolog. Itu sebenarnya alasannya. Oke, jadi udah dapet deh intinya, udah dapet. Jadi kita nggak usah lama lagi. Jadi intinya pengacara dari Iklim Kim, ngapa lu milih Rasman dah? Pindah masalahnya kan tambah riuh kan. Jadi di sini Hotman Paris merasa dia dicemarkan nama baiknya. Tapi kita lihat target dia tuh bukan ke Asprinya, tapi ke Rasman gitu kan. Nah, laporan itu baru terdengar sekarang dan dia bahkan milih pengacaranya ya. Pengacaranya itu Firdaus Wibowo. Sekian banyak pengacara, malah Firdaus Wibowo kita tidak bilang jelek ya, tidak bilang jelek. Cuma terlalu bagus buat jadi makanannya Hotman Paris ini pengacara ya. Tetap lanjut, Bang. Anda tahu saya tersangka itu sudah 18 bulan. Dalam saat saya tersangka, saya juga mentersangkakan Dennis. Laporan saya SP3, laporan orang terhadap saya ijazah palsu dan penipuan penggelapan juga sudah SP3. Nggak ada masalah, nggak ada yang terganggu. Saya hanya katakan, pelaut yang handal tidak lahir dari air yang tenang, pasti dari air yang bergelombang. Oke? Lanjut ke jari ya bang. Ke jari. Bang. Oke, Bang. Sudah. DPN Pradi Bersatu pimpinannya, ya. DPN Pradi Bersatu bukannya sedang di konten yang ini ya, Pradi melaporkan apa sih Rasman tentang video yang disebarin Nikita Mirzani ya guys ya, tentang dia melakukan pelecehan gitu kan, pelecehan saat video call. Buka dong bajunya. Pimpinannya DPN Pradi Bersatu. Ayo. Hah? Tahu dengan siapa rombonganmu? Oh iya. Ya. Itu konser Sabang ya. Ayo. Oke, Bang ya. Nah ini dia nih, kan Rasman jadi tersangka nih ya, dan dia milih pengacara Abah Firdaus ya, yang terkenal oleh dulu ya, zaman dulu ya, pengacara dukun ya dulu. Oke, kita coba dengerin lanjut. Ya, hari ini lanjut ke jari, saya lagi nunggu mobil saya keluar. Jadi pemeriksaan di Mabes Polri sudah selesai dan Rasman Arif Nasution tidak pakai baju oranye ya, seperti apa yang dikelakarkan oleh Hotman Paris. Nah, Hotman Paris hanya bermimpi di atas kasur besar ya. Jadi, Bermimpi ingin memenjara Rasman Arif Nasution, tapi hanya bermimpi. Ya, jadi itu saya bilang tadi, jangan berbicara dulu sebelum ada keputusan. Tetapi dari kemarin Hotman Paris sudah berkelakar akan memasangkan baju oranye di masang baju oranye di Bang Rasman. Tapi buktinya hari ini Hotman Paris taringnya patah. Tapi dia maksudnya di Kejari maksudnya untuk apa? Ya, kita akan seperti prosesnya ya. Kita akan melakukan apa yang sesuai dengan administrasi hukum yang terjadi. Siap gitu. Jadi kita mengikuti arahan aja prosesnya. Setahu gue kan Rasman ini punya pengacara banyak ya, katanya dia kan punya naungannya banyak nih. Apa dia tidak percaya oleh pengacaranya sampai dia manggil Firdaus Wibowo? Jadi pelimpahan dari Mabes Polri ke Kejari, kita akan datang ke sana dan alhamdulillah insya Allah baik-baik saja, karena hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Bung Hotman Paris ya, dengan kesombongannya, kejumawaannya akan memakaikan baju oranye misalnya kan. Seperti apa yang dikatakan oleh netizen, akan memakai baju oranye karena tersangka ini tidak terbukti. Tidak ada yang terbukti. Berarti peluangnya Bang kan kalau tadi tuh yakin banget nih dari Niki sama si Bang Hotman nih, yakin banget dengan kasus ini, gimana Bang? Iya, yakin boleh aja. Tetapi kan kita ini kan mempunyai dalil-dalil juga, gitu. Yakin boleh-boleh saja, karena setahu saya mereka ini selalu berstatement yang di luar daripada proses gitu. Seakan-akan mereka ini orang yang bisa mengatur di Indonesia ini, mengatur hukum di Indonesia ini, gitu loh. Padahal mereka nggak tahu gitu, di Indonesia ini banyak orang-orang yang juga yang punya taring gitu kan. Kok gue kalau ngeliat Firdaus kok mirip Rasman ya? Kalau lawyer lagi lawyernya sendiri lagi berkasus gitu, apalagi udah naik jadi tersangka gitu Bang. Iya. Fadel, ini pasti ngomongin Fadel kan? Lawyernya Fadel kan Rasman ya, terus Rasman jadi tersangka, gimana tuh? Jangan lawyer tersebut gimana sih Bang sama klien-kliennya, apakah bisa kan gini? Di dalam proses apakah dispute dulu atau enggak. Dalam proses KUHP itu ya, lu tunggu dalam aja, masuk dalam. Apalagi kan sekarang kan apalagi sekarang dia lagi kanan. apalagi dia sekarang lagi nanganin kasusnya
Itu tetap jalan karena gini loh. Fadel. Proses yang terjadi di Mabes Polri ini hari ini kami menyikapi bahwa ini prosesnya salah, gitu loh, paham nggak? Karena Rasman Arif Nasution itu sedang menerima kuasa dari Kim Hakim. Dalam proses kuasa itu dia tidak bisa dilaporkan. Karena menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 pasal 16 pasal 18 itu jelas hak imunitas terhadap pengacara, gitu loh. Nah, justru kita ini mempertanyakan keilmuan Hotman Paris. Kok bisa gitu loh bilang ini akan jadi tersangka, ya kan? Kalau memang ini jadi tersangka, berarti ada intervensi di sini. Berarti semua surat kuasa secara perdata yang dimaknai dalam pasal 1338 KUH Perdata itu batal dong, gitu loh, gugur dong. Berarti apa bedanya dengan peradilan peradilan liar, peradilan di luar konstitusional? Susah banget. Jadi artinya di sini ini maaf ya, ini semacam kalau saya bilang ini proses yang liar. Hotman Paris proses yang liar. Tidak sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan administrasi hukum. Masa seorang pengacara dikriminalisasi, gitu loh. Jadi artinya di sini saya menduga ini ada intervensi. Dan Hotman Paris, saya pesan sama Anda, jangan Anda merasa hebat terus. Ingat ya, kami juga yang muda-muda mau seperti Anda. Kami juga mau hebat seperti Anda. Nah sekarang kita adu pedang ya. Kita adu pedang. Aduh, pedang nggak tuh? Karena Anda ini hebat ya, Anda ini jago ya sebagai pengacara. Tetapi hari ini Anda batal memenjarakan atau mentersangkakan atau membaju orenkan Saudara Rasman Nasution. Gitu. Tapi ntar Kejari juga. Kejari kita lihat, ya kan? Nah sekarang kita ke Kejari. Optimis tapi Bang di Kejari. Saya optimis dong, optimis. Karena ini prosesnya juga jelas, gitu loh. Dan saya akan mengajukan pra peradilan nanti. Gitu. Saya akan mengajukan pra peradilan. Kita keberatan terhadap tersangkanya Rasman Nasution sekarang ini. Bang, lalu untuk menegaskan Abang di sini sebagai lawyernya Abang. Saya kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Kuasa hukumnya ya, saya salah satu kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang ditunjuk langsung oleh Bang Arif Nasution ya. Oke, dia salah satu. Dan ya paling ya selalu muncul sih wajahnya Firdaus ya. Gue bingung kenapa Bang Rasman milih pengacara Firdaus. Tapi nggak apa-apa kok, bagus. Jadi makanannya Hotman Paris dia. Oke, kita lihat di komentar ya. Bravo Bang Hotman, bravo Ben Hotman Paris. Hotman Paris mantap. Wah, ditunggu sudah gak sabar lihat Rasman pakai baju pasukan oranye. Ketemu Fadel nanti dia. Enggak, kan Fadel belum divonis ya, bercanda ya. Dan kita coba mampir aja langsung ke Instagramnya Bang Hotman Paris ya teman-teman. Di sini dia posting ya. Bareskrim tetapkan Rasman Arif Nasution jadi tersangka pencemaran nama baik. Hotman Paris hari Senin tanggal 4 November 2024 jam 8.30 pagi akan dipanggil oleh Mabes Polri di Cyber untuk diselidiki jari dan tes kesehatan dan akan diserahkan ke jari Jaksud untuk penyerahan tahap 2 sudah P21 dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Hotman Paris masih sidang perkara bisnis besar di pengadilan Singapura. Oh, dia lagi sibuk ya Hotman Paris ya, lagi sidang di Singapura. Terus apa lagi nih? Ya, coba kita lihat. Oh, ini videonya Rasman nih. Akan segera limpah ke pengadilan untuk disidang. Imunitas avokat hanya berlaku kalau dengan itikat baik. Main fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti. Rasain kau akan dituduh sebagai terdakwa bentar dalam waktu dekat. Oh ini ya. Rasain kau kata Hotman Paris gitu ya nih. Wih, Hotman Paris spesial perkara bisnis. Oke, ini apa nih? Tahun 88 Hotman sudah hidup di kantor pengacara raksasa di Australia saat si botak belum kuliah hukum di kampung. Oke, ini nyindir si R ya. Oke, ini buku ya. Bukunya tebel banget. Oh my god. Tebel banget ya. Dikasih paham sidang perkara upload. Wow, ini Singapura guys, pakai bahasa Inggris guys. Oke, disindir ya. Lihat tuh, disindir nih. Saya sudah kuliah hukum nih ya. Terus apa lagi nih videonya yang kedua? Bentar lagi sidang. Rasain kamu botak. Udah gedek banget ya Hotman Paris kayak sama si Rasman ya. Karena Hotman lulusan Australia, Rasman jadi menunjukkan kefasihan dalam berbahasa Inggris. Apa tuh? My God is my power. My family is my power. My family. My wife is my power. My son and my daughter is my power. Dan saya menghadapimu dengan cara yang patut dan wajar.
Oke, kita lihat di komentar ya. Sidang kura-kura tanpa tempurung. My trip, my adventure. Iya juga ya. Iya juga ya. Logat bicaranya sama sih. Lah, dikata si Bapak mau was-was bahasa Inggris taunya gitu doang. Gimana ketemu hakim di negara asing ini mah. Ya udahlah ya, itu yang dikirimin soal Hotman Paris. Oh ini, Rasman ngaku dizolimi penyidik Barreskrim Polri saat diperiksa soal kasus pencemaran nama baik Hotman. Oh iya, dia ngerasa guys. Jadi gue tadi sempet nonton sih konferensi pers apa sih saat dia ngomong di wartawan. Dia ngerasa dijolimin, ini ada main nih. Ya, Hotman Paris ada main belakang nih kata Rasman ya. Terus apa nih respon Rasman? Oh di sini Rasman balas juga Rasman berkomentar di Instagramnya Hotman Paris. Oh kita baca dulu dari Hotman Paris. Kan kamu ngaku hebat, kok bisa sudah mau diadili? Di sini dibalas nih sama Rasman. Kau itu hanya banyak bacot. Dan lihat akan terbuka semuanya dan menjadi tontonan publik tentang siapa kau. Dan sidangan adalah permintaan saya, bukan karena kehebatan kau. Selamat menikmati tontonan menarik seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Ya kita lihat aja deh. Oh my god ya, di komentar coy, di komen. Apalagi nih, baru kali ini saya ketawa lihat orang dizalimi. Saya tidak ikut-ikut ya. Cuma ini seru aja gitu kan, pengacara versus pengacara gitu. Jadi videonya coba sampai sini aja guys. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hari ini tidak ada super thanks yang bisa kita bacakan. Thank you banget buat teman-teman yang sudah berkomentar ataupun udah like, udah subscribe. Saya mau undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.